Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman mobile dan pemrograman berbasis objek menggunakan Android Studio. Bagian yang ke-10 kita akan belajar tentang kelas. Kelas ini masuk ke dalam materi dari PBO, pemrograman berorientasi objek. Kita langsung ke materinya saja. Pada materi kali ini kita akan belajar untuk membuat sebuah kelas. Kelas itu sebetulnya adalah wadah. Sama seperti kalian di SMK itu ada kelas 10 RPL, 11 RPL, 12 RPL, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat di dalam sini, di dalam folder Java ini, kita ke Java, kemudian kita cari yang ada main activity Java ini. Di dalam sini kita klik kanan, kemudian new, kemudian class. Kita akan buat sebuah kelas kalkulator. Nah, di dalam sini ada sebuah publik kelas, namanya adalah kalkulator. Kelas diawali dengan tanda huruf besar untuk memudahkan kita mengetahui namanya. Di dalam kelas ini nanti terdapat namanya metode atau function. Jadi metode atau function. Contoh di dalam sini, setiap yang dideklarasikan di dalam kelas harus mendapatkan awalan. Awalannya nanti adalah public, private, atau protected. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk public dulu, yaitu apa public. Nanti di video-video berikutnya kita akan belajar fungsi dari public, private, dan protected. Sementara kita akan ke public dulu. Kita ke public, harus diawali dengan public. Kemudian kita akan membuat penjumlahan. Penjumlahan itu output, ada outputnya. Kita akan isi outputnya dengan tipe data double, namanya penjumlahan. Ini disebut dengan metode. Cirinya sebuah metode atau function adalah buka kurung, tutup kurung. Kemudian diikuti dengan isinya. Di dalam penjumlahan ini ada variabel yang masuk, yaitu kita isi dengan double A, kemudian double B. Nah, hasilnya kita keluarkan output dari metode ini, keluaran output atau keluaran dari ini kita kasih dengan return A plus B. Jadi seperti ini. Kemudian kita juga membuat metode yang lain lagi, yaitu public, kemudian double, pengurangan kita isi dengan double A, kemudian lagi double B, kemudian di dalam sini kita akan tambahkan return A min B. Seperti ini. Kemudian kita bisa copy untuk ke berikutnya. Kita akan isi yang ini dengan perkalian. Perkalian yaitu tinggal di dalam sini kita A kali B. Kemudian berikutnya kita isi lagi dengan pembagian. Double A, double B, kita dengan pembagian seperti ini. Jadi kita sudah mempunyai 4 metode, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Perhatikan untuk penamaan metode selalu diawali dengan huruf kecil. Jadi untuk membedakan, kalau kita mengetahui sebuah nama, kita tinggal mengecek kalau nama depannya huruf besar, berarti ini adalah sebuah nama dari kelas. Kalau diawali dengan huruf kecil, maka dia disebut dengan metode atau function. Jadi dari function sendiri itu ada buka kurung, tutup kurung, disebut dengan function. Berikutnya kita akan coba panggil kelas ini ke dalam main activity Java yang sudah kita buat. Di dalam sini kita akan buat sebuah objek. Kita tulis dulu nama kelasnya, yaitu kalkulator. Kemudian kita akan buat nama objeknya adalah calc, kemudian sama dengan new, kemudian nama dari kelasnya. Jadi perhatikan untuk pembuatan sebuah objek, nama dari kelasnya, kemudian nama dari objek yang akan kita buat, kemudian new, kemudian di dalam sini nama dari kelasnya lagi. Nah, sekarang kita punya sebuah objek yang bisa menggunakan semua metode yang ada di dalam kelas kalkulator ini. Contoh, kita akan menggunakan penjumlahan. Berarti di dalam sini A plus B plus C ini kita akan buat calc, nama objeknya, kemudian dot, kita akan isi dengan penjumlahan. Kita tinggal memasukkan A, B. Seperti ini. Kita akan coba jalankan di dalam emulatornya. Kita akan tunggu. Ini hasil dari emulator, kita tambahkan 2, tambah 3, kita hitung 5. Nah, ini sudah bisa. Kalau kita ingin melakukan pengurangan, kita tinggal ganti saja dengan pengurangan. Kemudian kita jalankan lagi di dalam emulatornya. Kita tunggu. Ini dari tampilan emulatornya kita akan ganti 4, kemudian ini 2, kita hitung hasilnya 24 kurangi 2 sama dengan 2. Sama, kalau kita mau ke
perkalian juga sama, tinggal mengganti dengan perkalian. Kemudian ini seperti ini. Kemudian kita tinggal jalankan lagi. Kita cek lagi di dalam emulator. Ini hasil dari emulatornya 3. Ini kita isi 2. Hasilnya 6. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, itu materi yang kita pelajari tentang kelas. Sekali lagi, di dalam kelas isinya adalah metode dan nanti ada variabel. Kita nanti akan belajar untuk meletakkan sebuah variabel di dalam kelas-kelas ini. Jadi kelas ini sebetulnya adalah wadah. Jadi wadah dari metode atau function dan variabel atau properti. Jadi variabel yang masuk ke dalam kelas disebut dengan properti. Nah, function yang masuk ke dalam metode disebut dengan function yang masuk ke dalam kelas disebut dengan metode. Nah, itu saja materi tentang kelas. Kita akan lanjut ke materi berikutnya dari pemrograman mobile dan pemrograman nasi objek. Terima kasih, kita ke video berikutnya.